Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kesehatan, motivasi, kekuatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan kita tentang dakwah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Islam sebagai agama dakwah. Sebelum kita menuju kepada Islam sebagai agama dakwah, ya, maka kita harus mengetahui dulu tentang apa itu dakwah Islam. Yang pertama adalah dakwah. Dakwah adalah sesuatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa yang namanya dakwah itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi harus ada aktivitasnya, harus ada kegiatannya. Apa kegiatannya? Apa aktivitasnya? Yaitu mengajak. Bentuknya apa? Yaitu dalam bentuk tulisan, lisan, maupun tingkah laku dan lain sebagainya. Jadi harus ada bentuknya ya dalam pelaksanaan dakwah. Terus kemudian dalam pelaksanaan dakwah harus dilakukan secara sadar ya. Jadi seorang dai itu harus sadar bahwa dia telah berdakwah atau melaksanakan dakwah dan juga berencana. Nah, jadi dalam dakwah itu harus direncanakan ya, jangan sampai kemudian dalam rangka berdakwah tidak terencana ya, karena dakwah itu sendiri, harapan dari dakwah itu sendiri ya agar supaya dakwah yang kita lakukan itu efektif, maka harus ada semacam perencanaan. Dalam usaha memengaruhi orang lain baik secara kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamatan terhadap ajakan agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya dengan tanpa ada unsur paksaan. Jadi ya, selain tadi mengajak ya dalam bentuk lisan, tulisan maupun perilaku dan sebagainya dilakukan secara sadar dan terencana. Kemudian dakwah, sasaran dakwah itu sendiri adalah orang lain ya, baik secara kelompok maupun secara individu. Agar apa? Agar supaya orang lain tersebut ya itu mengerti, sadar ya, kemudian menghayati serta melakukan pengamatan terhadap apa yang kemudian kita dakwahkan. Dalam hal ini adalah agama Islam ya. Kemudian dalam dakwah itu sendiri ya, itu tanpa ada unsur-unsur paksaan. Jadi tidak boleh melakukan paksaan dalam berdakwah. Jelas di dalam Al-Qur'an la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam agama, termasuk dalam berdakwah. Yang selanjutnya jika dilihat dari hakikatnya, menurut Ahmad tahun 1983, dakwah Islam merupakan aktualisasi imani, teologi yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia yang beriman. Jadi dari sini terlihat bahwa aktivitas dakwah itu merupakan aktualisasi imani ataupun aktualisasi aspek teologi atau ketuhanan yang kemudian dimanifestasikan ataupun diaktualisasikan dalam sebuah kegiatan kemanusiaan atau dalam sebuah kegiatan manusia yang beriman. Nah, kegiatan dalam bidang apa? Ya, dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi cara manusia pada tataran individu dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu. Nah, jadi di sini ya manifestasi dari aktualisasi iman ya dalam kegiatan manusia itu ya, yaitu dalam bidang kemasyarakatan. Kemudian dakwah juga harus dilaksanakan secara teratur.
Ya, jadi tadi kalau tadi terencana, ini teratur dalam artian adalah sistematis, ya, harus ada prosesnya, ya, tidak boleh kemudian mak bedunduk ujuk-ujuk tiba-tiba, ya, tapi harus ada prosesnya dan harus sekali lagi harus sistematis. Untuk apa? Untuk mempengaruhi manusia, ya. Jadi dalam rangka mempengaruhi manusia itu kita harus sistematis, ya. Manusia siapa? Yaitu dalam tataran individu dan juga pada tataran sosiokultural, ya. Agar supaya apa? Agar supaya terwujud ajaran Islam, ya, dari semua segi kehidupan, ya. Jadi tujuan dari dakwah itu yaitu terwujudnya, ya, ajaran Islam dalam semua segi kehidupan. Nah, dalam cara dakwah menggunakan cara-cara tertentu. Tadi ada lisan, tulisan, tingkah laku, ya, dan juga metode-metode dakwah yang lain. Yang selanjutnya, ya, menurut Tsukir, pada dasarnya dakwah Islam adalah proses penyelenggaraan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan sengaja. Jadi sekali lagi, dakwah itu proses, ya, tidak instan. Jadi dakwah itu butuh yang namanya proses. Jadi harus dalam berproses kita harus sabar, ya. Itu. Ya, proses apa? Proses untuk menyadarkan, ya. Proses apa? Proses yang dilakukan secara sadar, ya, yang sudah kita jelaskan tadi, baik dengan cara mengajak orang untuk beriman dan menaati Allah atau memeluk agama Islam, juga untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi mengajak proses, ya, proses penyelenggaraan ataupun usaha yang dilakukan secara sadar, ya. Usaha apa? Yaitu usaha mengajak orang beriman, ya, agar apa? Agar supaya menaati Allah, memeluk agama Islam, ya, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dengan taat kepada Allah, dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan memeluk ajaran Islam, maka nanti kita akan memperoleh yang namanya tujuan dari dakwah itu sendiri, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, demi terciptanya dakwah yang efektif dan efisien, maka dakwah perlu digeluti dan mendapat perhatian serius. Jadi tadi kalau pengen dakwah kita efektif, pengen dakwah kita efisien, maka dakwah itu perlu digeluti dan kemudian dakwah perlu mendapatkan perhatian secara spesifik. Sampai-sampai, ya, kita di lingkungan perguruan tinggi Islam, ya, kita mengkaji proses dakwah, ya, dalam bentuk dalam lingkup fakultas dakwah dan juga komunikasi Islam, yang mana di situ mengkaji dakwah dalam berbagai perspektif, ya, dalam perspektif komunikasi, dalam perspektif bimbingan, dalam perspektif manajemen, dan dalam perspektif pengembangan masyarakat. Itu bukti bahwa umat Islam Indonesia ingin agar supaya dakwah itu berjalan efektif dan juga efisien dengan cara apa? Dengan cara diperhatikan secara serius, bahkan dikaji secara mendalam melalui fakultas dakwah. Hal ini dimaksudkan demi terwujudnya usaha menyebarluaskan ajaran Islam baik di kota maupun di masyarakat. Jadi kalau dakwah diperhatikan secara serius, dakwah bisa berjalan secara efektif dan juga efisien, ya, maka Islam itu akan tersebar luas, ya, baik di kota maupun di masyarakat pedesaan. Ya, kita sudah tahu, ya, tentang dakwah Islam tadi. Sekarang kita menuju kepada Islam sebagai agama dakwah. Ya, Islam adalah agama dakwah, ya, itu kita sepakat itu. Nah, menurut Insa Ansori, Islam merupakan agama yang selalu mendorong umatnya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Jadi Islam sebagai agama dakwah itu adalah yang mana, ya, menurut Insa Ansori, ya, Islam itu selalu mendorong umatnya agar supaya umatnya itu aktif untuk melakukan kegiatan dakwah. Karena apa? Karena Islam adalah agama dakwah. Ya. Sedangkan dakwah itu sendiri adalah menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. Ya, tadi kita sudah mengkaji tentang dakwah, yang mana dakwah itu adalah memanggil, mengajak, ya, agar supaya seseorang itu menerima dan percaya pada pandangan hidup ajaran Islam.
kita semua menyadari bahwa dakwah Islam adalah tugas suci yang dibebankan oleh setiap muslim. Jadi dakwah Islam itu tugas suci ya, yang memang dibebankan kepada setiap muslim. Jadi dakwah itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kita sebagai setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan dakwah. Dalam Islam, kewajiban berdakwah telah diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi memang di dalam surat Ali Imran tersebut ya, faltakum ummatum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah di antara kita ya itu ada orang-orang yang memang mereka menyuruh kebaikan ya, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, yaitu melakukan proses dakwah. Lah, orang-orang yang kemudian melakukan proses dakwah itu adalah orang-orang yang beruntung ya, sesuai dengan surat Ali Imran ayat 104. Nah, Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan mensyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia, baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Ya, jadi Islam sebagai agama dakwah itu artinya adalah Islam atau agama yang menugaskan umatnya untuk mensiarkan ajaran Islam itu kepada seluruh manusia, baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun ya, keadaan seperti apapun ya, manusia itu kita dianjurkan untuk melakukan dakwah. Dimanapun orangnya kita dianjurkan untuk melaksanakan dakwah. Jadi misalnya orangnya di pedalaman misalnya, kita harus memberikan dakwah kepada orang-orang yang ada di pedalaman ya. Terus kemudian anak-anak pang misalnya ya, pecandu narkoba misalnya, kemudian PSK misalnya. Nah, keadaan mereka yang seperti itu juga menuntut kita agar supaya kita melakukan proses dakwah kepada mereka. Jadi nggak ada alasan dalam kita, kalau kita istilah tidak ada alasan kita tidak melaksanakan dakwah ya. Jadi orangnya dimanapun, keadaannya bagaimanapun, kita ya ditugaskan untuk menyebarkan, mensyiarkan ajaran Islam atau berdakwah. Kenapa kita harus seperti itu ya? Karena maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukan. Jadi Islam bisa maju, Islam akan mundur. Itu dari apa? Yaitu dari dakwah yang kita lakukan. Jadi ayo kalian sebagai seorang calon juru dakwah, ayo kalian berdakwah, karena dakwah yang kalian lakukan itu akan menentukan maju dan mundurnya ajaran Islam, maju dan mundurnya peradaban Islam, maju dan mundurnya umat Islam. Ayo berdakwah ya. Itu yang selanjutnya, Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menugaskan umatnya menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Islam sebagai agama dakwah itu menugaskan umatnya agar supaya kita sebagai umat Islam itu menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Ya, agar apa? Agar supaya Islam itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kalian menginginkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, maka kalian harus berdakwah. Ayo berdakwah ya, karena Islam adalah agama dakwah. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekuen. Jadi agama Islam ya, kalau ingin mencapai kebahagiaan, umat Islam kalau ingin mencapai kebahagiaan, ingin mencapai kesejahteraan, dengan cara apa? Dengan cara pedoman hidup orang Islam ya, ataupun ajaran Islam itu harus dilaksanakan secara konsisten, dilaksanakan secara konsekuen ya, agar supaya umat Islam itu melaksanakan ajaran Islam secara konsisten, melaksanakan ajaran Islam secara konsekuen, maka perlu upaya
dakwah. Nah, usaha menyebarkan Islam dan realisasi terhadap ajarannya yaitu dengan dakwah. Jadi tadi upaya penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian agar supaya ajaran Islam diikuti secara konsisten dan konsekuen, maka dengan melakukan proses dakwah. Sekali lagi, kalian sebagai seorang calon juru dakwah, ayo mulai sekarang berdakwah. Selanjutnya, Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pengingat dan pengajak ke arah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Jadi dalam Islam sebagai agama dakwah itu adalah memerintahkan umatnya untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mengajak ya kepada kebaikan dan kemudian mencegah ya dari kemungkaran. Jadi kita harus selalu mengingatkan ya, mengingatkan kepada orang lain, harus selalu mengajak kepada orang lain kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. Yang selanjutnya, maka Islam harus tersebar luas dan penyampaian kebenaran tersebut merupakan tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan. Jadi ini merupakan tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan ya. Ini sesuai dengan misi rahmatan lil alamin. Jadi berdakwah itu sesuai dengan misi rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita ingin Islam itu bisa menjadi rahmat ya, maka sekali lagi kita harus berdakwah. Lah, rahmatan lil alamin itu apa? Yaitu membawa kedamaian, ketentraman dalam kehidupan sekaligus sebagai pengantar menuju kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita bahagia, Islam istilahnya, kalau ingin umat Islam bahagia, ingin umat Islam menjadi rahmatan lil alamin, yaitu yang damai, yang tentram, yang bahagia ya, sekaligus bahagia di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus melaksanakan dakwah atau berdakwah. Ya, sekarang implikasi ya Islam sebagai agama dakwah. Implikasinya apa? Ya, implikasinya adalah menuntut umatnya untuk selalu menyampaikan dakwah. Jadi tadi ya, konsekuensi, implikasi dari Islam sebagai ajaran agama dakwah adalah menuntut ya, kita dituntut sebagai umat Islam itu untuk melaksanakan dakwah, karena kegiatan ini tidak akan pernah usai selama kehidupan dunia masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi dan kondisi apapun bentuknya dan coraknya. Jadi kegiatan dakwah itu akan terus berlangsung selama dunia itu masih berlangsung dan akan terus melekat dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi situasi dan kondisi apapun kita tetap dituntut untuk melaksanakan dakwah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan, barang siapa di antara kamu melihat sesuatu yang mungkar, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman. Jadi kita sebagai umat Islam ya diperintahkan Allah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah ya. Ini dengan cara apa? Ya, ketika kita melihat kemungkaran, kita bisa melawan dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Nah, ini implikasinya adalah bahwa dengan tangan itu tidak kemudian kita jotos ya, kalau orang tidak mau mengikuti dakwah kita terus kita jotosi, kita perangi, tidak seperti itu. Tapi dakwah dengan tangan mengingatkan seseorang dengan tangan itu adalah dengan kekuasaan. Jadi kalau misalnya kalian jadi presiden atau kalian jadi lurah, kalian jadi gubernur, kalian bisa memanfaatkan kekuasaan itu dalam untuk berdakwah. Misal jadi lurah, kita buat himbauan untuk melaksanakan sholat subuh ya, ataupun kalau sholat berjamaah sekian kali nanti bisa dapat hadiah misalnya. Terus kemudian kalau kalian jadi presiden ya, bisa menerapkan undang-undang yang kemudian sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi itu.
Terus kemudian jika tidak mampu atau tidak memiliki kekuasaan, ya bisa dengan lisan kita ditegur. Jika nggak berani bisa dengan hati. Lah dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dilihat dari fungsi agama Islam di atas dapat dipastikan bahwa dimanapun umat Islam berada, maka kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan yang penuh kasih sayang akan tercipta. Jadi karena Islam memiliki visi rahmatan lil alamin, karena Islam memerintahkan umatnya untuk selalu berdakwah sehingga kemudian bisa menjadi rahmat bagi seseorang, maka apa? Dipastikan jika itu kemudian terwujud, maka akan tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang dimanapun berada, ya, dimanapun umat Islam berada, itu akan terwujud, ya, kalau mau berdakwah dan mau menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Untuk itulah dakwah harus dikemas dengan cara metode yang pas, atau meminjam dari istilah Yunan Yusuf bahwa dakwah harus dilakukan secara aktual, faktual, dan kontekstual. Jadi agar supaya Islam bisa menjadi rahmat, Islam bisa tersebar, maka dakwah harus dilaksanakan dengan metode yang pas, ya. Yang pas di sini adalah yang secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah yang kekinian yang hangat di tengah masyarakat. Jadi agama harus mampu memecahkan, dakwah harus mampu memecahkan masalah di tengah masyarakat. Yang selanjutnya faktual. Faktual adalah konkret, yang nyata, serta kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dakwah itu harus bersifat konkret, ya, jangan ngawang-ngawang, jangan mengada-ngada, jangan kemudian melangit, ya. Jadi harus konkret. Terus yang selanjutnya harus kontekstual. Kontekstual di sini harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya, harus sesuai dengan problem dan juga masalah masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah metode dakwah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kalau kemudian dakwah ingin berhasil, efektif, efisien, ya, maka ingin aktual, ya, tadi, maka harus dengan metode yang pas. Di sini ini kita singgung sedikit saja, nanti kita akan mengkaji metode dakwah dengan lebih rinci lagi, ya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis, ya. Untuk menyampaikan ada beberapa macam metode, di antara bilhal, bil lisan, ya. Nah, bilhal di sini menitik beratkan pada keteladanan tindakan, ya. Jadi dakwah itu bisa dilaksanakan dengan bilhal dan juga bil lisan. Bilhal, ya, dakwah dengan cara tindakan atau memberi suri tauladan yang baik, atau kemudian dengan tindakan-tindakan konkret, misalnya bangun masjid, ya, terus kemudian bangun panti asuhan, terus kemudian membangun jamiah, membuat jamiah sholawat, ya, membuat majelis dzikir dan lain sebagainya, yaitu dengan tindakan, ataupun bilisan yang menitik beratkan pada pengajaran pendidikan melalui ucapan baik lisan maupun tulisan, yang salah satu bentuknya adalah metode ceramah, ya, dengan lisan, ya, dengan ceramah itu, ya. Terus yang selanjutnya, sampai saat ini metode ceramah merupakan metode yang paling banyak digunakan. Jadi kita apalagi ketika bulan Ramadan, ya, itu hampir setiap waktu, ya, setiap saat kita bisa menikmati dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para ustadz, ya, di televisi maupun di radio maupun di media-media sosial, ya, seperti YouTube, Facebook, dan lain sebagainya itu, ya. Ini masih dianggap sebagai metode yang paling banyak digunakan memang, ya, kalau dakwah. Tapi karena dai dan matu saling bertatap muka sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik, ya, karena memang di situ dai dan matu bisa bertatap muka, ya. Jadi metode ini dianggap efektif dan efisien oleh sebagian ulama, ya, dianggap efektif. Nah, banyak juga orang yang berasumsi bahwa kegiatan dakwah hanya bisa dilakukan dengan pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah agama saja. Jadi karena memang dakwah selama ini banyak dilakukan dengan cara ceramah, mereka berasumsi bahwa dakwah itu hanya bisa dilaksanakan dengan cara ceramah, ya. Namun kenyataannya dengan semakin berkembangnya teknologi maju, maka pelaksanaan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan media yang ada, yaitu media yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi
objek yang dihadapi sehingga tercipta proses dakwah yang baik dan juga tepat. Jadi nggak ada ceramah, ternyata kita bisa memanfaatkan berbagai media ya sesuai dengan situasi dan juga kondisi dari objek dakwah atau mat'u itu sendiri. Agar apa? Agar supaya tercipta sebuah proses dakwah yang baik dan juga tepat. Nah, dakwah dapat dikatakan berjalan efektif bila mana menimbulkan tindakan nyata baik bagi penyampai maupun penerima si dakwah. Jadi indikator dakwah kita itu dikatakan efektif kalau apa? Kalau bisa menimbulkan tindakan nyata ya, perubahan nyata baik dari si penerima yaitu mat'u maupun dari si penyampai dakwah yaitu dai. Jadi berubah perilakunya. Dalam hal ini penerima dakwah melakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sesuai dengan pola kehidupan yang digendaki oleh ajaran Islam. Jadi baik penerima maupun dakwah itu berubah tingkah lakunya sesuai dengan ajaran Islam. Itulah indikator dakwah dikatakan dakwah yang efektif ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan dan semoga sukses selalu. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.